Menetapkan hati. Dian dengan lihainya memasak makanan untuk mereka semua, hitung-hitung sebagai balasan karena bisa tinggal di rumah itu. David masuk ke dapur untuk mengambil air minum. Dia berdiri di ujung pintu sambil memandang Dianra yang begitu asik membersihkan bahan masakan sambil bersenandung. Pria itu tersenyum melihat Dianra perlahan. Dia berjalan mendekati kulkas. "Dian," panggil David membuat wanita itu menoleh. "Wah, ada apa dengan suara itu? Kenapa kau merinding?" batin Dian. "Ada apa, Kak?" tanya Dianra tanpa menoleh dan berusaha bersikap senormal mungkin. "Maaf soal semalam," ucap David sambil menatap wanita itu. Dian menoleh, dia tak menyangka akan mendengarkan permintaan maaf dari pria yang sedingin bongkahan es itu. "Kau boleh bekerja dengan Joel supaya lebih aman," ucap David sambil menenggak minumannya. "Baik, Kak, terima kasih," ucap Dianra sambil tersenyum manis. Hampir saja David tersedak melihat senyuman secerah cuaca pagi ini. Dianra mendekati David lalu menaruh tangannya di kening pria itu. "Jantung David, jangan ditanya sudah lari maraton sejak tadi." "Kau tidak demam, tapi kenapa badanmu panas tadi?" ucap Dian dengan polosnya sambil menurunkan tangannya. Itu, tak ada," ucap David gugup. "Aku akan bekerja siang nanti di restoran, sorenya aku akan kerja sampingan di hotel. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Kau punya nomorku?" tanya David yang dibalas gelengan kepala oleh Dianra. "Di mana ponselmu supaya aku masukkan nomorku?" ucap David. Dianra memberikan ponselnya pada David tanpa bicara apa-apa karena dia benar-benar gugup saat ini. David mengambil ponsel itu dan mengetikkan nomornya di sana. Ponselnya berbunyi pertanda nomor Dianra sudah masuk di ponselnya. "Sudah," ucap David sambil menyerahkan ponsel itu dan diambil oleh Dian. "Kau mau memasak apa?" tanya David. Masak ayam goreng pakai sambal udang khas Indonesia. Apa kalian ada alergi udang?" tanya Dianra sambil sesekali melirik David. "Tidak ada yang alergi." "Wah, kau tahu masakan Indonesia?" ucap David yang dibalas anggukan kepala oleh Dianra. "Mama orang Indonesia jadi sering diajari dulu. Aku juga bisa bahasa mereka," ucap Dianra yang dibalas anggukan kepala oleh David. "Mami juga orang Indonesia, dia juga jago masak." "Wah, jadi kangen mereka," ucap David. "Benarkah, tapi kenapa mereka tidak di Jerman?" tanya Dianra. "Hanya aku yang nyasar ke negeri ini. Setelah nenek meninggal kami memilih tinggal di negara kelahiran Mami. Hanya saja aku memisahkan diri dari mereka," ucap David yang mulai terbuka soal keluarganya. "Dia mau menceritakan tentang keluarganya pada aku." "Wah, ini awal yang baik. Hehe," batin Dianra. "Apa kau punya kakak, punya saudara?" tanya Dianra yang sudah mulai mengelola bahan masakannya. "Punya, aku punya banyak saudara di Indonesia, tapi cuma satu saudara kandung, dia kakak perempuanku," ucap David. "Banyak saudara?" tanya Dian sambil melanjutkan pekerjaannya. "Yap, kapan-kapan ku perkenalkan padamu," ucap David sambil menepuk kepala Dianra dengan lembut, membuat jantung wanita itu berdegup kencang. "Dek, dek, dek. Apa bisa aku tinggal sebentar? Aku ingin siap-siap, pagi ini aku ada urusan," ucap David sambil menatap Dianra dengan intens. Dian menoleh. Betapa terkejutnya mereka berdua saat pandangan mata mereka saling bertemu, membuat degup jantung mereka berpacu kencang. Baiklah, tak apa." Dianra langsung memalingkan wajahnya. Sedangkan David tersenyum tipis. Dia menepuk puncak kepala wanita itu. Bukannya marah, tetapi Dian malah merasa nyaman dengan tangan David. Dia merasa familiar dengan sentuhan lembut di kepalanya itu. "Kenapa aku seperti merasa sering mendapatkan sentuhan ini ya? Rasanya nyaman," batin Dianra sambil memegang pucuk kepalanya. Lain halnya dengan David, pria itu berjalan dengan cool keluar dari dapur. Sesaat kemudian dia berlari secepat kilat menuju kamarnya, seperti orang gila yang kegirangan meloncat ke sana kemari dan menahan tawannya, hingga bruk, prang, dia terpeleset saat di lantai 2 karena jingkrak-jingkrak tak karuan. "Au, kenapa aku begini?" gumam David sambil mengusap bokongnya. "Ada apa, Kak?"
Dianra berlari dari dapur dengan wajah panik. Bahkan spatula masih bertengger di tangannya. Dia mendengar suara benturan yang cukup keras membuat dia benar-benar panik. "Ah, cuma terpleset, nggak apa-apa kok," ucap David yang malunya sudah tingkat dewa saat ini. "Hati-hati dong jalannya," ucap Dianra sambil naik ke lantai 2 memeriksa keadaan David. "Iya, tergelincir tadi, udah sana lanjut masakannya ntar gosong itu," ucap David. "Oh iya, ya ampun, ya udah hati-hati ya kak," ucap Dianra langsung turun ke bawah menghampiri masakannya yang nanggung karena David. Sementara itu di sudut lain ruangan itu, Joel tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah sahabatnya seperti anak ABG yang sedang kasmaran. Dia bahkan terkejut saat melihat David bisa jingkrak-jingkrak dengan wajah bahagia seperti itu. Hahaha. Astaga, seharusnya tadi kurekam saja, itu sangat lucu, hahaha. Pasco dan Otnel pasti tertawa terbahak-bahak melihat tingkah si konyol itu. Hahaha, uhuk, hahaha. Pria itu tertawa sepuasnya. Sementara itu David, dia sudah masuk ke dalam kamar. Pria itu memegang dadanya yang berdegup kencang. Masih jelas diingatannya wajah manis Dianra, bahkan cara wanita itu memeluknya tadi pagi. Senyumnya barusan sungguh membuat hatinya tiba-tiba berbunga-bunga. Astaga papi, anakmu ketularan tingkahmu. Mami, aku kena virus papi dan Kak Aurel, batin David sambil tersenyum mengingat rangkaian kejadian tadi. Dia menatap tangannya yang selalu saja bergerak sendiri menepuk pucuk kepala istrinya tanpa dia perintahkan. Dasar tangan nakal, tapi kau hebat. Astaga, sepertinya aku mulai menyukai hal ini. Menegangkan sekali. Hahaha, kakek pria itu menertawakan dirinya sendiri. Dia berjalan ke kamar mandi lalu membersihkan dirinya. Setelah mengganti pakaian, dia berjalan ke meja rias dan melihat dompet istrinya. Dibukanya dompet itu hanya ada beberapa lembar euro, ATM pun Dianra tak punya. Di sana hanya ada KTP, foto mendiang Mama Dianra dan foto Dianra. Dengan inisiatif, David mengambil amplop yang diterimanya semalam lalu mengeluarkan isinya dan memasukkannya ke dalam dompet Dianra. Kemudian, membuka dompetnya dan mengambil semua uang kertas di dalam dompet itu lalu memasukkannya ke dalam dompet istrinya. "Segini dulu ya, nanti ku kasih lebih banyak," gumam David. Dia ingin memberikan salah satu kartu miliknya, namun jika dia melakukan itu sama saja membongkar identitasnya. Dia masih ingin menikmati harinya dengan hidup sederhana seperti ini, sekaligus melihat sampai mana Dianra tahan dengan dirinya. David menatap foto mendiang Mama Dianra. Sebuah senyuman terukir indah di wajah pria itu. Diusapnya foto itu, teringat kembali kenangan ketika mereka bertiga bersenda gurau bersama. Sungguh sebuah momen yang tidak terlupakan bagi David. "Tan, aku akan berusaha menepati janji itu. Aku akan menjaga Dianra dengan segenap hatiku. Dia sudah kembali ke sisiku, aku bersyukur," ucap David. Ada sebuah rasa syukur yang dia rasakan karena tak jadi bersama dengan Reni, wanita mata duitan itu. "Aku akan membahagiakanmu, Dian," ucap David. Sepertinya hati David sudah kembali seperti semula. Dia sudah memantapkan hatinya untuk menerima Dianra di dalam hidupnya. Belum lagi mendengar racauan wanita itu tadi pagi benar-benar menyadarkan David kalau Dian adalah yang terbaik baginya. Dia bahkan tak segan-segan mengucuk bekas luka di wajahnya itu tanpa rasa jijik atau takut sedikit pun. Benar kata mereka, masa lalu cuma bagian dari hidup. Aku akan menjalani hidupku ke depan bersama mereka, batin David.